Assalamualaikum, Iva. Waalaikumsalam, Pak. Ya, ntar ya. Diva tuh mau ujian ya, ekonomi makro ya. Eh, Ya, kata Bunda. Em, ada yang spesifik mau di refresh nggak untuk ngadepin ujian itu? hmm, kayaknya cukup itu Cek. nge-review aja. Oke, ntar ya. Mana sih? Oh, udah kelihatan screen-nya? Ya. Udah ya. Kita refresh dulu apa yang kita bahas yang terakhir ya. International trade ini adalah bagian dari ekonomi makro karena Y sama dengan C plus I plus G plus X minus M. So, ini adalah kajiannya em, ekonomi internasional. Sebentar, Diva, freeze dulu sebentar di sini. Berisik sebentar ya. Oke. Oke, kita tadi ya, pokoknya ekonomi makro tuh, kajian ekonomi makro pasti nggak jauh-jauh dari harus ke sini gitu. Hmm. Ini kajian ekonomi internasional, yang ini kajian ekonomi eh, fiskal, fiskal policy. Kalau moneter biasanya kaitannya dengan ini. Karena suku bunga akan berpengaruh ke C sama I. G juga akan berpengaruh ke C. Sorry, fiskal berpengaruh ke G dan ke C gitu. Jadi pasti akan ada kaitan satu sama lain ujung-ujungnya karena mau moneter, mau fiskal, mau ekonomi internasional, semuanya ini pengen bertumbuh semua. Ini bertumbuh, M turun supaya Y-nya bertumbuh. Kan gitu ya. Ini kemarin yang kita bahas, itu kita sudah sampai ke sini nih. Why nations trade, ada istilah comparative advantage sama absolute advantage, kemudian ada barrier to trade. Apa apa bedanya absolute dengan comparative advantage? Kayaknya kelihatan banget di sini nih. Ini secara absolut developed countries itu menang ngelawan less developed countries kan. Dalam hal width ini 4, ini 2. So, jadi developed countries menang. Dalam hal cloth, developed country juga menang. Ya. Jadi developed country itu dia bisa memproduksi width lebih banyak daripada less developed country. Demikian pun dalam hal cloth, dia bisa memproduksi cloth yang lebih banyak daripada less developed country. So secara absolut jelas dia menang. Ya, 4 ngelawan 2, 8 ngelawan 1, menang. Tapi secara komparatif belum tentu. Apakah artinya kalau begini, si
developed country nggak butuh ini. Kenapa harus beli with dari less developed country? Kenapa harus beli cloth dari less developed country? Kalau mereka bisa memproduksi dengan jumlah yang lebih banyak. Kalau ngelihatnya secara absolute advantage, dia nggak butuh, nggak perlu berdagang dengan negara lain karena dia ternyata memproduksi lebih banyak. Cuman kalau dilihatnya secara comparative advantage, beda perspektifnya. Trade can benefit all countries if they specialize in goods in which they have a comparative advantage. Karena ternyata misalnya mana dia lebih efisien antara resource saya dibagi dua begini atau full ke salah satunya, either ke sini atau ke sini gitu. Mana yang lebih efisien? DC, developed countries, has an absolute advantage in both width and cloth. Yeah. But in terms of comparative advantage, DC has a comparative advantage in cloth, sementara LDC has a comparative advantage in width. Caranya seperti ini ya. Kalau least developed countries, 2 width sama dengan 1C. Satu width sama dengan setengah C. Atau 1C sama dengan 2 width. Di sini ketemu mana yang lebih less efisien. Maka dengan hitungan ini, untuk least developed country, mendingan dia fokus memproduksi hal yang dia efisien, yaitu yang ini. Sementara kalau yang developed country, mendingan dia memproduksi di produk yang dia sangat efisien, yaitu yang ini. Maka terjadi perdagangan internasional. Nah, ini jadi manfaatnya jelas sekali bahwa dengan manfaat ini maka masing-masing akan mencapai efisiensi ya. Tapi ternyata ini manfaat dari international trade buat bisnis, manfaatnya jelas sekali dia akan akses ke larger market. Jadi bisnis daripada saya jualannya ke dalam negeri doang, kalau saya bisa jual ke luar negeri, berarti saya dapat akses ke larger market. Kemudian buat konsumen kita misalnya, kita dapat punya pilihan produk yang lebih banyak dengan harga yang lebih kompetitif. Buat government juga dia bisa pasang tarif atau dia bisa memperkuat hubungan internasional. So jadi dengan adanya international trade, pengusaha happy, customer happy, government juga happy. So everybody happy. Tapi regardless tentang itu semua, ternyata tetap ada madaratnya. International trade ada madaratnya. Masih ingat nih Pak, kemarin waktu saya bahas apa madarat dari international trade? Terdampak pada apa, pengusaha lokal. Iya betul. Jadi pengusaha lokal bisa nangis-nangis. Ya, Pengusaha lokal apalagi industrinya baru. Kan kasihan ya, ya, industri baru atau misalnya produsen sepatu di Garut atau di Bandung itu bisa kalah bersaing dengan produk-produk dari China. Nah, maka kita government harus pintar-pintar mengurangi madarat dari international trade. Nah, maka dari itu akhirnya terjadi proteksionisme.
Akhirnya jadi ada perusahaan, ada negara yang sangat proteksionis dan ada negara yang sangat free trade. Negara yang sangat proteksionis karena dia ingin memproduksi industri dalam negeri. Nah, jadi di sini ada tarik-tarikan gitu. Sebelum kita ke sana, kemarin kita di sini. Nah, yang memprotek akhirnya dipasanglah barriernya. Cara pasang barrier seperti apa? Ada tarif, ada kuota, ada non-tarif. Biasanya yang paling gampang kan tarif, paling gampang. Udah, barang Cina mau masuk Indonesia, oke silakan. Tapi kena tarif ya 20% gitu. Itu paling gampang. Nah, tapi juga nanti akibatnya Cina juga akan pasang tarif juga ke produk Indonesia dibales. Makanya disebutnya tarif war. Kalau misalnya masing-masing pasang tarif, semuanya akan pasang tarif. Maka jadi tarif war. Maka cara kedua, supaya tidak terjadi tarif war, kita pasang kuota. Boleh Cina kalau mau masukin barang-barangnya, China, Vietnam, dan dimanapun kalau mau masukin barang ke Indonesia, silahkan. Saya nggak pasang tarif. Tapi di limit ya, maksimal sekian ratus ton misalnya. Bisa dilawan nggak sama sama mitra dagang kita? Bisa juga. Oke, kalau gitu barang Indonesia kalau mau masuk ke China, sama China dipasangin juga kuota bisa. Nah, pilihan berikutnya apa? Kalau tarif nggak bisa, kuota nggak bisa, coba dengan non-tarif. Non-tarif Indonesia biasanya sertifikat halal. Boleh produk-produk makanan dari Cina, dari Vietnam, dari Thailand masuk ke Indonesia. Tapi harus lolos sertifikasi halal. Misal, itu adalah non-tarif barrier. Jadi ada standar yang kita tentukan. Boleh masuk daging sapi misalnya dari mana, tapi harus ada sertifikasi halal gitu. Itu namanya non-tarif. Atau yang berikutnya, ini semua tidak dikenakan, tapi produsen dalam negeri dikasih subsidi. Misalnya petani peternak sapi lokal supaya kuat melawan serbuan sapi Australia, ya. Mungkin sapi Australia nggak dipasang tarif, nggak dipasang kuota, nggak dipasang non tarif, maka peternak lokalnya dikasih subsidi. Gitu. Dengan dikasih subsidi, maka harganya bisa bersaing melawan produk impor. Gitu. Ini ya, 4 yang bisa diterapkan. Yang terakhir ini adalah government kalau mau beli barang ya dia akan misalnya government beli laptop, beli mobil, beli apapun untuk kepentingan operasional pemerintahan, ya government prefer domestic producers. Jadi nggak beli barang asing misalnya. Contoh ya, ini pokoknya semuanya apapun yang dilakukan ini semua ini adalah untuk menghambat terjadinya free trade. Kenapa dihambat? Karena ingin menjaga industri dalam negeri. Oke, terakhir sampai situ kemarin kalau nggak salah. Ya, sampai situ. Sekarang kita lanjut ya. Di antara 5 ini, tadi saya sudah singgung sedikit bahwa yang paling populer dan paling gampang adalah tarif. Nggak ribet. Pokoknya setiap barang masuk kenain 10%. Masuk lagi kenain 20%. Tergantung barangnya biasanya. Persentase-persentasenya itu tergantung barangnya. Jadi ini tarif ini barriers to trade yang paling gampang. Nah, di slide berikutnya, di sini dijelaskan apa efek dari tarif terhadap international trade.
What are the direct cost of tariff? Kita lihat ini. Sebentar, saya gedein dulu. Oke. Kita lihat ini ya. Ini adalah keseimbangan supply dan demand. Jika tidak ada international trade. Ini supply dari domestik, SDOM nih. Supply dari domestik. Ini demand dari domestik. Maka harga di sini. Sebelum buka dengan perdagangan internasional. Pada saat dibuka perdagangan internasional, tiba-tiba ini nih, supply world, ini angkanya di sini. Atau gambarnya begini, ini kan supply domestik ya, ini supply world, supply secara global. Ternyata harganya itu bukan di sini. Tapi harga tuh di sini di PW, price world, bukan di price lokal. Sebelum ada international trade, price tuh di sini. Tapi setelah barang-barang dari China masuk, dari Malaysia masuk, dari mana-mana masuk, maka harga itu ngikutin harga dunia, yaitu di sini. Ini harga lokal, ini harga dunia. Oke? Nah, kalau harga di lokal ngikutin harga dunia turun, maka barang yang disuplai oleh supplier lokal hanya segini. Demand di mana tuh? Kalau harganya turun tiba-tiba dari P ke PW, demand di sini. Jadi ada lonjakan permintaan tuh. Yang asalnya demand-nya di sini ya, kalau nggak ada perdagangan internasional. Gara-gara P-nya turun ke PW, maka demand-nya naik segini. Tiba-tiba melonjak. Tapi si supplier lokal kan nggak mau di harga segitu. Maka dia supply-nya cuma segini doang. Nah, ini disuplai oleh lokal, yang ini disuplai oleh import. Gitu ya. Jadi, saya ulangi pelan-pelan, Diva. Kalau nggak ada S-World, nggak ada permintaan, supply dunia, nggak ada akses ke pasar dunia, maka masyarakat lokal itu Q-nya di sini, P-nya di sini. Setelah dibuka, sehingga keseimbangannya di sini ya, setelah dibuka perdagangan internasional, ternyata P lokal itu mahal. Kalau ngikutin harga dunia, turun. Harganya di sini. Nah, kalau harga di sini, maka yang demand asalnya di sini, naik tiba-tiba di sini. Ke sini nih, demand-nya. Ikutin kurva demand. Ikutin kurva ini ya. Tapi orang-orang lokal kan nggak mau kalau harga segitu. Orang lokal beraninya supply-nya segini aja. Karena the lower the price, the lower the supply yang bisa dia kasih. Nah, si konsumen nggak peduli. Lokal cuma memproduksi segitu, toh kita bisa beli dari internasional. Gitu ya. So, siapa yang happy di sini? Yang happy demand.
Siapa yang sad? Yang sad adalah supplier domestik. Yang asalnya saya bisa supply sampai level sini, saya hanya supply level sini. Kebayangkan berarti industri dalam negeri itu shrinking ya. Industri dalam negeri shrinking dari sini turun ke sini. Si si demand nggak peduli. Pokoknya yang penting saya happy, saya dapat price lebih rendah dan saya dapat quantity lebih banyak. Oke? Jadi supply lokal cuma sampai sini doang. Yang asalnya supply-nya sampai sejauh ini. Nah, government kan mikir kalau ternyata industri lokal shrinking ya dari Q0 menjadi hanya Q1 turun, maka government kan ini berbahaya nih buat perekonomian nasional. Jadi akhirnya dipasang tarif. Jadi harga dunia ditambah persentase tarif, misalnya 10% apa 20%. Sehingga P-nya itu bukan di PW, tapi di PW plus T. Di sini garisnya. Nah, kalau harganya di sini, maka supplier lokal agak seneng. Nah, kalau segitu sih saya agak lumayan lah. Masih bisa memproduksi dari Q1 naik ke Q3. Konsumen juga masih mendingan dari Q2 turun ke Q4, tapi kan tetap lebih baik daripada Q0. Jadi kayak titik tengah gitu ya. Selisihnya dari mana? Ini selisihnya dari internasional, yang ini dari lokal. Ini lokal atau domestik, ini dari foreign. Jadi kayak titik tengah. Industri dalam negeri lumayan, asalnya cuma segini, dia bisa sekarang segini. Gitu. Itu maksud dari eh, kurva yang ini. Jadi lumayan, customer customer tetap happy meskipun nggak se-happy di Q2, tapi lumayan lebih tinggi daripada Q0. Terus si supplier lokal juga happy, nggak sekecil, nggak dikit banget, lumayan ke Q3. Terus international trade juga lumayan happy, ada space besar di sini. Memang tidak sebesar ini, tapi ini win-win to everybody. Supplier lokal aman, konsumen dalam negeri juga tetap dapat kuantiti yang banyak, kemudian eh, produsen lokal internasional juga win, so everybody win. Gitu. Itu maksud dari gambar ini. So what are the direct cost of tariff? Akibatnya apa? Akibatnya harganya lebih tinggi buat konsumen, ya kan tadi udah terlihat ya. Ya. Harganya lebih tinggi, yang harusnya PW jadi PW plus T. Kemudian benefit to firm, some of this cost is redistributed as a benefit to firm, which get higher price and gain extra producer surplus. Ya, tapi ini kenaikan harga ini lumayan bisa membantu firms. Maksud firms ini adalah local firms. Jadi kenaikan biaya ini bermanfaat buat firms karena dia bisa dapat ekstra producer surplus, bisa dapat memproduksi lebih banyak. Government dapat revenue. So jadi everybody jadi win. Government dapat revenue sebanyak apa? Sebanyak selisih ini. Selisih sama ini itu revenue-nya government. 10% apa 20% itu government. However,
as area 2 and 4 are not recovered elsewhere. Net cost to society. Jadi ada net cost to society itu area sini, segitiga ini. Segitiga itu adalah net cost-nya. Jadi untuk supaya government dapat revenue dan supaya firm lebih happy, maka ada net cost to society. Net cost to society apa? Karena harga lebih mahal kan? Jadi dianggap itu sebagai net cost to society. Sebesar apa? Sebesar area 4 ini dan area 2. Gitu. So, jadi bermanfaat nggak tarif? Ya kalau dari sisi konsumen nggak rugi karena konsumen harus menanggung harga yang harusnya bisa murah, lebih murah. Tapi government kan mikirnya saya nggak hanya ngebelain konsumen, tapi saya juga harus ngebelain produsen lokal gitu. Kenapa harus dibelain? Karena produsen lokal kan yang menciptakan lapangan kerja. So, jadi government mikirnya how to make everybody happy. Konsumen lokal happy, produsen lokal happy, government juga happy, dapat revenue, ya. Dan international trade atau importir juga happy karena dia dapat revenue juga. Gitu ya. Ini bagaimana efek dari tarif ini bisa digambarkan dalam kurva supply and demand. Nah, kita lanjut. Sehingga akhirnya di dunia ini selalu ada tarik-tarikan antara pengen free trade atau pengen protect. Kalau pengen free trade kan karena as we know, kalau free trade itu sangat efisien. Harga sangat murah, ya kan? Harga sangat murah, quantity sangat banyak. Gitu. Jadi pasti kalau yang ingin dikejar adalah efisiensi secara global, maka yang dicari adalah free trade. Tapi again, yang happy internasional, bukan local producers. Nah, jadi mana yang benar, mana yang salah, ini selalu menjadi perdebatan. Selalu menjadi tarik-tarikan. Sehingga misalnya pemerintah Indonesia itu apakah lebih proteksionis atau lebih free trade? Bisa dilihat dari kebijakan-kebijakannya. Pemerintah Malaysia itu lebih proteksionis atau lebih free trade? Bisa dilihat dari kebijakan-kebijakannya. Amerika dengan Trump saat ini apakah lebih proteksionis atau lebih free trade? Bisa lihat dari kebijakan-kebijakannya. Kalau Amerika mengenakan tarif, China dikenakan tarif 200%. Malaysia, saya lupa, Malaysia itu 32% apa ya? Indonesia 19%. Ini tarif-tarif yang dikenakan oleh Amerika ke semua negara. Kenapa si Trump mengenakan tarif? Because Trump pengen protect industri dalam negerinya. Nah, akhirnya misalnya kalau kita berani, kita lawan. Nah, China berani, dilawan dia. Jadi dari tarif war menjadi trade war. Perang tarif, lama-lama perang dagang. Kalau udah perang dagang, jadi war beneran. Penjajahan zaman dulu, kolonialisme kan awalnya dari trade. Lama-lama jadi war. Gitu. Yaitu kalau misalnya Diva perhatikan sekarang perang di Iran, ya,
atau nanti misalnya ada ketegangan antara China dengan US, itu pasti ujung-ujungnya dari tarif war, kemudian ada trade war. Huawei, Huawei kan nggak boleh masuk ke US, nggak boleh masuk ke Eropa. Kenapa? Karena dianggap pasti salah satunya dari sini. Non-tariff barrier, kuota, atau dan sebagainya. Kenapa? Karena melanggar regulasi. Jadi Huawei nggak bisa masuk ke US. Hmm. Gitu. Karena dianggap membahayakan keamanan nasional US. Diva pernah dengar itu? Huawei nggak boleh masuk ke US? Nggak, nggak pernah dengar. Heeh. Nah, itu ceritanya kalau Xiaomi, kan merek-merek tuh ada Xiaomi, Oppo ya, ada ya, Vivo, Xiaomi, ini merek-merek China kan. Nah, Huawei ini nggak Huawei itu boleh dari masuk US. Dari Cina. Cina. Oh, Hmm. Ini nggak semua boleh. boleh masuk, tapi Huawei Hmm. nggak boleh. Ini yang ini semua bisa pakai Android, pakai Google, tapi Huawei nggak bisa. Iya, iya, Kalau itu Diva tahu ya. gitu. Nah, kenapa? Karena si Android, si Google ini nggak mau support ke Huawei. Kenapa nggak mau support? Karena pemerintah Amerika menghambat Huawei. Hmm. Nggak boleh masuk. Kenapa? Android, Jadi di Huawei kan nggak ada Android, nggak ada Google. iya. Kenapa? Karena pemerintah Amerika sedang membatasi Huawei. Tapi kalau Oppo, Vivo, Xiaomi nggak apa-apa. Tapi Huawei ini dibatasin banget. Kenapa dibatasin? Ya ini urusan politik apa urusan dagang? Kalau secara dagang, ini si Huawei ini terlalu canggih. iPhone bisa kalah Oh sama iya, Huawei. Heeh. takut. Takut dia. Pakailah alasan-alasan. Hmm. Huawei nggak boleh masuk US. Kenapa? Lu takut iPhone lu tersaingi ya? Bukan, katanya. Tapi karena Huawei ini di dalamnya ada perangkat yang bisa berbahaya terhadap keamanan nasional Amerika. Jadi data-data warga Amerika itu diambil sama Huawei, dimanfaatkan oleh pemerintah China untuk memata-matai pemerintah Amerika. Gitu bahasanya. Jadi nggak jujur-jujuran takut kalah sama iPhone, nggak. Tapi pakai bahasa-bahasa ini nih. Pakai bahasa-bahasa ini. Jadi Hmm. Untuk Xiaomi, untuk Vivo dikenakan tarif sama pemerintah Amerika ya. Tapi untuk Huawei dikenakannya non tarif. Ini istilahnya nih birokratik red tape. Mungkin itu untuk Huawei ya. Kenapa Huawei nggak boleh masuk Amerika? Karena ada red notice. Dianggap berbahaya. Karena pemerintah Amerika sangat membatasi Huawei, akhirnya Apple nggak bisa, Google nggak bisa, kok Apple, sorry, Android nggak bisa, Google nggak bisa. Microsoft juga, makanya di Huawei itu kan pakainya WPS ya, bukan Microsoft. Makanya dia apa namanya operating sistemnya dia pakai Harmony OS, bukan pakai Android. Karena Android nggak mau kasih. Itu. Itu ceritanya tuh. Oh iya, Jadi di Google ada nih. ada di Google apa bilangnya? Diharamkan katanya masuk US demi keselamatan negara.
Iya kan, itu alasannya tuh. Jadi itu ceritanya adalah bureaucratic red tape kurang lebih lah. Kasihan. Kan kita nggak tahu persis beneran tuh. Emang sedemikian berbahayanya Huawei. Ya, mungkin Iya. ya ini intelijen kami dan sebagainya memandang bahwa ini sangat berbahaya karena dengan device Huawei, pemerintah Cina bisa memata-matai warga Amerika. Jadi kayak apa ini tuh? Negative thinking gitu kan? Iya. Terus yang Pemerintah Amerika mengungkapnya negative siapa? thinking. Yang Kenapa? mengungkap, yang mengungkap ini apa biar gak kalah ini iPhone. eh Ya itu kayak yang Oh iya ya. kesimpulan kita kan harus tahu behind the scene gitu. Mm-mm. Pasti ujung-ujungnya sih karena takut kalah si Apple gitu. Kayak misalnya perang Iran sama US, emang ini perangnya tentang apa? Coba menurut Diva kira-kira. US US versus Iran, ini emang rebutan apa Diva? Rebutan Menurut Diva, wilayah. apakah US mau mencaplok wilayah Iran? Coba lagi, kira-kira menurut Diva karena apa? Kenapa mereka berantem? Bisnis. Pada akhirnya bisnis, iya. Urusannya minyak. Tapi ini pasti nggak bakal diungkapkan secara verbal gitu. Tapi kita aja conclude sendiri. Nggak mungkin mereka berantem kalau bukan masalah minyak. Atau bisnis selain bisnis minyak, bisnis senjata. Kan banyak perusahaan Amerika yang bergerak di industri senjata. Kalau nggak ada war, Oh siapa iya yang mau beli senjata. senjata? Nuklir ya. Iya, apalah, apapun senjata-senjatanya. Jadi selalu di balik perang itu pasti ujungnya ada bisnis behind the scene. Tuh. Kenapa saya jadi cerita ke situ ya? Takut kejauhan. Nah, intinya sih kenapa saya ngomong gitu? Jadi saking saking memproteknya dari Amerika ya, memprotek negerinya, maka jadi seperti itu tuh proteksionisme. Dengan cara apa? Dengan cara tadi either dengan tarif ya, kuota atau non tarif. Jadi di sini dua-duanya ada benarnya, tapi juga intinya sih harus cari balance ya, karena free trade itu bermanfaat, tapi ada madaratnya. Demikian pun proteksionisme itu bermanfaat. Untuk apa? Untuk melindungi produsen dalam negeri. Tapi madaratnya apa? Madaratnya ya harga-harga jadi mahal. Nggak harga yang semurah-murahnya. Gitu. So, jadi eh, akan selalu ada dua dua posisi gini, atau dua mazhab, atau dua dua sudut pandang. Oke, free trade contohnya yang kalau free trade maunya kan bebas bebas bebas, nggak ada tarif, nggak ada tarif, zero tarif. Kalau free trade itu zero tarif. Kalau protection pasti tarif, gitu ya. Kalau zero tariffs berarti kan market ini globalisasi, betul? Jadi barang yang ada di Indonesia sama harganya dengan barang yang ada di US. Jadi efisien banget gitu. Globalisasi. Nah, bentuk-bentuknya ini artinya kalau free trade ini encourage open market. Market itu dibuka sama sekali, jangan ada restriction.
Jangan ada banyak alasan, alasan keamanan nasional lah, alasan green economy lah, alasan quality lah, alasan apapun. No restrictions. Silahkan, open market. Barang boleh masuk dalam negeri kita, barang kita juga boleh keluar dengan bebas. Contohnya apa? Di ASEAN. ASEAN Free Trade Area. Ini contoh konkret dari konsep free trade. Barang dari Malaysia boleh masuk Indonesia freely. Demikian pun barang dari Indonesia boleh masuk Malaysia freely. Nggak ada tarif. No restriction. Sesama ASEAN. Singapura, orang Singapura mau kerja di Malaysia bebas. Orang Malaysia kerja di Indonesia bebas. Orang Indonesia kerja di Singapura, di Vietnam bebas. Karena sesama negara ASEAN ada namanya AFTA. Gitu. Itu contoh eh, kesepakatan free trade. Jadi sesama ASEAN mereka sudah sepakat. Indonesia nggak takut kalau marketnya dimasuki oleh sesama ASEAN. Demikian pun Malaysia nggak takut kalau marketnya dimasuki oleh sesama ASEAN. Singapura juga nggak takut. Vietnam juga nggak. Everybody okay kalau barangnya dimasuki oleh sesama negara tetangganya. Tapi orang ASEAN ini takut kalau barang China masuk misalnya. Barang dari Europe, barang dari US masuk ke ASEAN ini nggak. Akhirnya kita sama-sama proteksionisme kalau di luar ASEAN, tapi kalau sesama ASEAN pakai free trade gitu kurang lebih. So, jadi akan ada begitu. Kalau di Eropa adanya lebih canggih lagi. Di Eropa di ASEAN kan ada AFTA. Kalau di Eropa ada namanya European Union. Pernah dengar? EU. Diva pernah dengar istilah itu? Union. Benar. Jadi Iya, kalau di Eropa bahkan lebih canggih lagi kan? Karena ada European Union, akhirnya mata uangnya jadi. Euro. Nah, jadi saya mau ke Italia, saya mau ke Belanda, saya mau ke Prancis, cukup saya satu bawa mata uang aja. Keren kan? Tapi kalau di AFTA ini kan belum ya. Kita ke Malaysia harus beli ringgit. Kita ke Vietnam harus pakai dong. Kita ke Singapura harus pakai dolar. Jadi tingkat kedekatan antar negara ASEAN itu tidak sedekat sesama negara Euro. Kenapa? Sampai mereka punya mata uang yang sama. Nah, ASEAN juga one day misalnya arahnya ke sana. Harus sampai satu central bank. Artinya kan itu tuh satu central bank ya. Satu central bank. Jadi ada namanya European Central Bank. Kalau di Asia kan, sorry di ASEAN kan Indonesia tetap pakai BI, ya kan? Malaysia pakai Bank Negara Malaysia. Jadi masing-masing punya central bank. Tapi kalau di Europe itu central banknya satu. Nah itu free trade yang levelnya udah level advance banget. Ini free trade yang levelnya level masih di bawah itu. Oke, kalau proteksionisme, ya ini tadi kita udah bahas ya. Kalau proteksionisme itu kita implement barriers to protect domestic industries. Kita mungkin free trade untuk satu produk, tapi protect untuk produk yang lain. Bisa begitu. Oke, kita lanjutkan.
Nah, ini ada argumennya tentunya ya. Kenapa sih proteksionisme? Sekilas sih tadi udah kita bahas ya. Alasannya tadi ya, karena industrinya masih baru. Jadi karena industri baru, jadi harus diprotek. Namanya juga infant industry, industri masih bayi, masih kecil. Biasanya kan industri dalam negeri kan masih kecil, maka harus diprotek. Kan namanya bayi harus diprotek, nggak bisa dilepas begitu aja. So, jadi mau nggak mau supaya infant industry, industri dalam negeri yang masih baru, ini bisa berkembang dengan baik, maka government harus protek. Yang kedua, karena ingin naikin domestic employment. Kalau industri dalam negeri mati, maka employment juga mati, betul nggak? Mungkin industrinya Betul. udah nggak invent, industrinya mungkin udah advance. Tapi kalau nggak kompetitif melawan produk asing, maka employment-nya bisa terganggu. So, jadi either karena alasan ini atau karena alasan ini. Sehingga akhirnya terpaksa, meskipun everybody agree dengan the benefit of free trade, tapi in reality everybody harus protect infant industry dan everybody harus protect employment. Ngapain kita punya harga murah tapi kalau kita nggak bekerja kan gitu. Toh kita bekerjanya di perusahaan lokal, bukan di perusahaan luar negeri gitu. Yang ketiga argumennya adalah supaya level playing field, supaya sama playing fieldnya. Sebentar ya, saya baca dulu. Ini maksudnya yang favor atau against. Kalau yang ini kan tadi favor infant industry sama increasing domestic employment, ini kan adalah argumen yang favor protectionism. Coba kita pelan-pelan yang ini. Level playing field. It is argued that foreign producers have an unfair advantage over domestic producers. For example, they receive subsidies from their own governments. So protection is needed if to even things up a bit. Contohnya, kenapa Eropa memprotek dari BYD? Diva tahu merek BYD? Tahu Mobil listrik dari China ya. listrik ya. Itu kalau Diva googling, itu Eropa itu memprotek dari BYD. Wah, Kenapa kenapa sih Eropa Cina? memprotek? Kan dia bukan invent industri kan? Dan juga employment-nya juga Oh aman-aman iya. aja di Eropa. Kenapa Eropa memprotek dari mobil listrik BYD? BYD. Karena kata Eropa, karena they, BYD, receive subsidies from their own government. Jadi BYD itu dapat subsidi dari pemerintah Cina. Misalnya harga aslinya itu 100, oh sorry. Misalnya harga aslinya 100, ya. Harga aslinya 100, tapi dijual di Eropa 80. Murah. Sementara ini BYD ya. Ini BYD. Sementara mobil merek Eropa, misalnya merek Eropa apa ya? BMW, ya. Harganya 100. Ya nggak BMW ya. yang keren. Ya.
BYD misalnya di Eropa harganya cuma 80, sementara BMW harganya 100. Mati dong dia. Iya. Kenapa? Kenapa kan kata orang Eropa nih dipelajari. Kok bisa sih si BYD jualannya di harga 80? Ini gimana? Oh, rupanya harga aslinya 100. Cuman pemerintah China ngasih subsidi 20. Sehingga jikapun dijual 80, ya, nanti perusahaan BYD itu plus dapat 20 dari pemerintah China. 80 plus 20 sama dengan dia terima 100. Jadi secara bisnis sih 100. Ketangkap ya. Iya. Jadi jadi perusahaan BYD terimanya 80 apa 100? Terimanya 100. Kok bisa dijualnya 80? Karena dari 20 ini dia terima dari government China, gitu ya. Sehingga Nah, di depan customer, BMW harganya 100, BYD harganya 80. Maka yang ini mati. Nah, praktek ini artinya ini level playing field-nya itu nggak sama. So, supaya sama, maka mau nggak mau, produk BYD tadi yang 80 sementara si BMW, BYD, supaya sama, ya, maka dikenakan tarif supaya harganya jadi 100. Tarifnya berapa? 20 gitu. Sehingga akhirnya masyarakat Eropa mau beli BYD harganya 100, mau beli BYD juga harganya 100. Jadi level playing field-nya jadi sama gitu. Jadi itulah kenapa pemerintah Eropa mengenakan tarif bukan karena mereka infan industri, karena BMW kan udah ratusan tahun. Juga nggak ada urusan dengan domestic employment karena everybody semua di sananya tidak ada tingkat penganggurannya sangat rendah. Jadi alasannya adalah mereka pengen the same level playing field. Kemudian alasan berikutnya protection against dumping. Dumping ini maksudnya gimana? Kalau tadi yang subsidi udah kebayang ya. Si BYD bisa jual 80 padahal harga aslinya itu barang 100. Kenapa? Karena government subsidi 20. Kalau yang ini government nggak ngasih subsidi. Ini dalam negeri ya, ini keluar luar negeri ini ya. Di dalam negeri harga misalnya 150. Harga barang nih, barangnya X. Tapi ketika harga ini, barang ini dijual di luar negeri, dijual di harga 80. Harga aslinya 100 misalnya ya. Harga normalnya itu 100. Cuman kalau dia jual di luar negeri, misalnya barangnya nggak ada contoh case-nya sekarang. Dulu sih zaman zaman dulu pernah, tapi zaman sekarang udah jarang. Jadi barang X ini kalau ngikutin harga normalnya itu 100. Cuman si produsen X ini pas ngejual di luar negeri harganya 80. Tapi pas ngejual di dalam negeri harganya 150. Jadi kelebihan harga 150 ini untuk mengcross subsidi dari luar negeri yang harganya 80. Nah, coba bayangin sama Diva ya. Misalnya Diva produsen X. Diva produsen X. Pas Diva jual ke dalam negeri, jualnya 150.
tapi pas jual ke luar negeri 80. Dan harga yang sebenarnya adalah 100. Kira-kira kalau Diva lakukan ini, maksud Diva apa ya? Kenapa harga luar negeri lebih murah daripada harga di dalam negeri? Kebayangnya gimana? Biar laku. Ya, betul. Supaya Diva bisa Pasar. menguasai pasar global, ya kan? Hmm. Supaya Diva jadi pemenang di pasar global dengan cara mengorbankan harga di dalam negeri. Nah, selisih harganya ini dari dalam negeri ini bisa mensubsidi kerugian dalam tanda petik yang didapat dari internasional. Nah, ketika harga dibedakan antara dalam negeri dan luar negeri, ini disebutnya dumping. Nah, dumping ini nggak fair. Nggak fair. Unfair trade practice. Nah, kalau misalnya diketahui ada dumping, misalnya China melakukan dumping, maka orang luar negerinya itu akan pasang protek. Jadi yang kedua adalah dumping. Yang pertama tadi protek karena ada subsidi dari government supaya mereka bisa jualan laku di luar kan. Yang ini ada dumping supaya mereka bisa menguasai luar. Ini praktek-praktek yang nggak fair. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena ada cheap foreign labor. Sama Diva kebayang nggak? Misalnya iPhone ya, ini kan produk dari Amerika kan. Ini dibikinnya di negara mana? Diva tahu nggak? China. Iya, betul. Kalau nggak China di mana? Beneran. Apa? Kalau bukan di China, kira-kira dibikinnya di negara mana? Taiwan. Mungkin China, mungkin Taiwan, di India, atau Vietnam. Pokoknya selama kebanyakan sih di China sama di India. India. Pertanyaannya, menurut bayangan Diva, kenapa iPhone nggak diproduksi di dalam negeri Amerika? Kenapa harus di China atau di India? Nah, itu. Kebayang nggak kira-kira alasannya apa? Hmm. Enggak. Karena China itu cheap foreign labor Oh. dibandingkan US. Karena India itu cheap foreign labors. Laborsnya cheap. Indonesia juga kan murah. Buruh buruh di Indonesia itu murah. Upah buruh ya, upah buruh. Upah buruh itu murah. Kalau upah buruh murah, maka akhirnya harga barang yang dihasilkan juga jadi murah kan? Sementara upah buruh di Amerika, di Eropa kan mahal, betul nggak? Tuh. Itulah kenapa misalnya si iPhone itu diproduksinya di China, di India. Kenapa? Karena dia ngejar cheap labor. Kalau diproduksi di Amerika mah mahal jadinya. Nah, orang terlepas dari itu, misalnya kita memproduksi dalam negeri, dijual ke luar negeri, harganya bisa murah. Kenapa? Karena di dalam negeri itu labornya murah, gitu ya. Nah, akibatnya dia supaya tidak diserang oleh produk-produk murah yang akibat dari harga tenaga kerjanya yang murah, maka dilakukan proteksionisme. Diva kebayangkan kalau buruh di US dengan buruh di Indonesia
Kira-kira dibayarnya mana yang lebih mahal? US. Eh, Kalau buruh di Indonesia dengan di Malaysia, mana lebih mahal? Mana ya? Malaysia lebih mahal. Makanya upah Indonesia. upah buruhnya di Malaysia itu bagus. Di Indonesia itu sangat murah. Nah ini, jadi jangan sampai di dalam dunia global itu, jangan sampai produk itu dihasilkan karena pamurah-murah harga buruh. Kalau harga murah-murah, maka memang harga produk yang dihasilkan juga akan murah. Tapi kalau pamurah-murah harga, ya jadinya nggak sehat. Maka negara yang upah buruhnya mahal, dia mengenakan proteksionisme dari serangan produk-produk dari negara-negara yang upah buruhnya murah. Oke, sekarang ini contoh-contohnya. Jadi artinya jadi sorry sebelum kita lanjut ke sini, maka jadi mau nggak mau kan tetap aja di samping kita encourage atau promote free trade, tapi akhirnya kita tetap juga akan menemukan fakta di lapangan ada beberapa praktek-praktek proteksionisme karena alasan-alasan ini. Nah, kita kembali ke free trade. Akhirnya kenapa free trade? Karena kan ini ada organisasi-organisasi Global Trade Agreement dan organizations yang mempromot free trade. Ada namanya World Trade Organizations. Jadi kalau ada antar negara itu berantem, ya, konflik, maka ini World Trade Organization ini sebagai lembaga yang bikin rules, trading rules, juga resolve disputes antar negara. Kalau nggak ada World Trade Organization, kita repot kalau misalnya ada berantem ya, ada konflik antar negara, konflik dagang. Nah, dengan adanya World Trade Organizations, kalau ada perselisihan Indonesia dengan Malaysia, China dengan Vietnam, antar negara itu, maka diselesaikannya di World Trade Organizations. Kemudian ada itu di level global, kemudian ada level regional, Regional Trade Agreement. Ya. Di sini contohnya adalah ini CPTPP untuk Malaysia termasuk Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnerships. Saya nggak tahu isinya, tapi intinya adalah regional hanya sesama Pacific country saja. APEC contohnya, APEC ada juga ya. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Ini adalah bentuk dari Regional Trade Agreement. Atau yang tadi, AFTA tadi. AFTA ya. ASEAN Free Trade Agreement. Ini adalah Regional Trade Agreement. Kalau ini World, Global. Yang ketiga ada bilateral antar dua negara aja. Negara X dengan negara Y. Agreement between two countries to reduce trade barriers. Misalnya dua negara sepakat saling mengurangi trade barriers. Ini bisa. Jadi tergantung ada level bilateral, ada levelnya regional, dan ada levelnya global. Exercise. Malaysia export palm oil and import cars from Japan.
Explain this trade using the concept of comparative advantage. Coba jelaskan nama Diva. Palm oil. Jelaskan konsep. Malaysia export palm oil and Hmm, import cars from Japan. hmm. Explain this trade using the concept of comparative. Oh, pakai bahasa apa ya? Bebas. Hmm, comparative advantage itu kan eh keuntungan apa yang dimiliki di setiap negara, keuntungan atau kelebihan yang dimiliki Iya, setiap negara untuk nah, bertrading, betul. Atau international trade. karena dia paling efisien memproduksi barang tersebut. Paling efisien. Jadi kalau Malaysia memiliki eh, apa kelebihan efisien dalam memproduksi palm oil. Nah, kalau sedangkan Jepang ini kelebihannya itu efisiennya itu dalam memproduksi cars, jadi sehingga mereka saling apa saling bertrade gitu, saling jual Iya, beli. iya. Oke, bagus. Ya, bagus. Jadi Malaysia menspesialize diri sebagai palm oil producers. Meskipun Malaysia bisa bikin proton kan, tapi kalau Malaysia maksain diri bikin proton, di mana dia bukan ahlinya dan juga nggak efisien, itu malah nggak bagus. Jadi untuk konteks Malaysia mendingan em, fokus sebagai specialized di palm oil producers. Untuk mobil mendingan impor aja ke Jepang. So jadi konteksnya comparative advantage, jangan lupa keywordsnya adalah satu efisien, dua specialize. Karena kita efisiensi di produk X, maka kita menjadi specialized di produk X, gitu ya. Lanjut ke nomor 2. Name two types of trade barriers that and give an example of how each might affect Malaysian company. Two types trade barriers. Tarif, Ya, terus limitation, kuota. kuota. Bisa kenakan tarif, bisa kenakan kuota. Give Kira-kira an example. industri apa yang diprotek sama Malaysia? Industri di kota. Kayak dari Malaysia. Proton Hmm. Ya, mungkin ya, diprotek. Proton mungkin dia protek kan? Ya, Proton diprotek supaya dia bisa lebih besar. Maka kira-kira negara siapa yang akan diprotek? Dari serangan negara mana? Dari serangan negara Jepang tentunya dari ya. serangan Jepang, Oke, Eropa, iya. Semua mobil yang masuk ke Indonesia either dikenakan tarif atau dikenakan kuota. kuota. Oke, sip, bagus. Summary of international trade. So, jadi dengan adanya international trade, ini akan promote economic growth and innovations. Global economy akan bertumbuh, inovasi juga akan trigger. Itu yang pertama. Yang kedua, trade policy such as tariffs and quotas can either promote or hinder trade. Gitu ya. Hmm. Jadi ini eh,
karena kaitannya dengan proteksionisme. Ketiga, global agreement and organizations play a vital role in facilitating trade. Ya, nggak bisa kita bikin international trade kalau nggak ada global agreement atau global organization. Ketiga, for accounting students, ini kayaknya materinya buat anak-anak accounting ya, padahal kita lagi ngebahas masalah makroekonomi. Oh ya, Kayaknya sih dosennya dosen untuk accounting. For accounting students, saya. understanding international Oh trade iya, is crucial for analyzing financial statement, reporting trade-related account costs, and assessing global market strategies. Setiap slide selalu ada accounting. insight untuk accounting student. Padahal Diva kan bukan accountant, bukan accounting Iya, student. Lanjut, masih ada lagi. masih ada. Ini kan masih ada tentang balance of payment Iya, dan udah. Eh, oh udah ya, oke, balance of payment masih banyak. Nah ini setelah masih kita banyak. ngomong tadi tentang international trade, akhirnya kan dengan international trade akhirnya kita bisa bisa dapetin X juga bisa M. Nah ini semua berapa banyak yang diekspor, berapa banyak yang diimpor, dan apakah posisinya X lebih besar daripada M atau X lebih kecil daripada M, itu semuanya dicatat di dalam balance of payment. Kenapa ada exchange rate? Karena kita berdagang internasional kan nggak pakai mata uang lokal. Itulah kurang lebih dari materi ini. Sebentar ya. Balance of payment, ini balance of payment, exchange rate system. Oke. Kita bahas dulu sampai balance of payment aja. Nanti kalau untuk exchange rate, ini kita bahas di pertemuan berikutnya aja. Takutnya Ya, kebanyakan. Ya, oke. So, balance of payment apa? Yaitu neraca ya, neraca dagang. Neraca balance of payment, neraca perdagangan. Oh, sorry. Neraca pembayaran, balance of payment. Bahasa Indonesianya neraca pembayaran. Ini kayak neraca aja. Kalau neraca, kayak apa ya? Kayak laporan biasa normal ya. Nah, di dalam balance of payment ini records all the flows of money between residents of a country and the rest of the world. Jadi dia itu mencatat seluruh records all flows of money, seluruh aliran uang, baik dari dalam negeri, residents of a country, maupun luar negeri, resident of rest of the world. Jadi flows itu masuk atau keluar. So jadi dia record semua, duit masuk di records, duit keluar di records. Itu namanya BOP, balance of payment. Nih, ada inflow, ada outflow. Kalau duit masuk namanya inflow, signs-nya positif. Kalau duit keluar namanya outflow, signs-nya negatif. Makanya kalau ekspor itu positif, kalau impor itu negatif. Kenapa? Karena ekspor itu inflow, impor itu outflow. Maka satuannya plus X minus M. Gitu kan ya? Kembali lagi ke sini. Gitu ya. Gini kan? Ini sama dengan Y. Kenapa plus X? Kenapa minus M? Karena sesuai dengan balance of payment.
Nah, struktur BOP ini isinya ada 3. Ada istilahnya current account, ada capital account, ada financial account. Jadi ini account-accountnya ya, ada 3 jenis account. Current account, capital account, sama financial account. Kita lihat satu-satu. Apa itu current accounts? Ini records import and export. Jadi kalau X minus M itu adanya di current account. Oke. So simple, pokoknya kalau trade X minus M, nah dicatatnya di current account. Nah, sehingga kemudian ada istilah-istilah lebih dalam lagi. Di dalam post current account ini ada istilahnya trade balance. Kalau trade balance itu adanya export minus import. Itu trade balance. Kalau X minus M itu namanya trade balance. Kalau net income apa? Income from abroad. Misalnya, orang yang kerja di luar negeri, dia dapat gaji, dapat wage, atau saya berinvestasi di luar negeri sehingga saya dapat interest, atau saya juga berinvestasi di luar negeri sehingga saya dapat dividen. Pokoknya dapat ini duit masuk, ini duit duit yang diterima, ini menjadi income. Nah, kalau misalnya income dari luar negeri lebih banyak, maka jadi net income kan, net income-nya positif lah gitu. Jadi ini net income itu adalah income dari luar negeri dikurangi dengan income dari luar negeri. Ke luar negeri. Saya ulang ya, biar nggak pusing. Net income itu apa? Income dari luar negeri dikurangi dengan income ke luar negeri. Kalau ada pekerja kan, karyawan Singapura masuk Indonesia, di perusahaan Indonesia, bekerja di perusahaan Indonesia, terus dia digaji. Maka itu pengurang dari net income. Tapi kalau saya kerja di Singapura, kemudian saya terima gaji, dan gaji itu dibawa pulang ke Indonesia, maka itu penambah untuk net income. Oke? Jadi ulangi, kalau trade balance itu apa? Ini pure X minus M. Kalau net income, ini adalah income dari luar negeri minus income ke luar negeri. Kalau current account gimana? Sorry, current transfer gimana? Transfer aja biasa. Dari Bunda transfer ke Diva, itu namanya transfer. Berarti ada outflow keluar tuh. Atau ada foreign aid. Ada bencana, kita sumbang ke negara Palestina misalnya ya. Itu ada foreign aid, berarti itu ada transfer. Transfer biasa aja kayak transfer bank ya. Kalau yang satu kan karena ada transaksi perdagangan. Yang kedua juga ada transaksi. Sehingga ada wage, ada interest sama dividen. Kalau yang ini tuh nggak ada transaksi. Memang transfer aja. Oke? Ketiga ini dirangkum di dalam satu account namanya current account. Yang kedua, capital account apa? Kalau capital account ini tentang capital, tentang modal. Namanya capital account, berarti tentang modal. Kalau ini tentang duit keluar masuk karena transaksi. Transaksi perdagangan, transaksi bekerja atau apapun ya, aktivitas bisnis muamalah ya, sehingga dapat income, dapat profit, dividen ini kan profit. Dapat bunga atau dapat upah atau ini transfer. Jadi ini karena transaksi ini karena atau muamalah lah ya. Kalau yang ini karena kegiatan investasi.
Karena ada keundangan investasi sehingga ada capital yang berpindah. Ada capital transfers. Ya. And the purchase or disposal of fixed income, fixed asset. Fixed asset ini kan capital juga. Jadi kalau Diva beli mobil, beli mesin itu adalah fixed asset. Itu semuanya dalam konteks investasi. Nah, bisa juga dalam negeri berinvestasi keluar atau luar berinvestasi ke dalam negeri. Nah, ini aliran uang itu dicatatnya di capital account. Kalau financial accounts apa? Financial accounts ini adalah untuk nge-record transaction involving financial assets and liability. Wait. Saya takut salah ngejelasin. Bentar ya, saya takutnya salah ngejelasin. Iya, ini dua-duanya terkait dengan kegiatan investasi. Ini beli barangnya, ya, purchase and disposal of fixed asset. Aset itu kan dalam rangka investasi. Beli properti, beli ruko, bikin pabrik, beli mesin. Nah, itu kan ada duit masuk tuh ke dalam negeri. Itu namanya capital account masuknya. Kalau ini konteksnya adalah portfolio investment. Misalnya saya beli saham saham Google, saya beli saham Netflix, atau juga direct investment juga masuk sini. Nah, di sini agak overlap ya antara ini dengan ini. Gampangnya, gampangnya lihat yang ini aja deh, portfolio investment. Jadi kalau saya beli bonds Amerika, saya beli beli saham Google, itu artinya ada duit dari dalam negeri Indonesia keluar menuju ke Amerika. Itu lewat financial account. So, jadi singkatnya yang ini adalah untuk transaksi jual beli. Kalau yang ini untuk terkait dengan modal usaha, modal itu termasuk adalah aset, fixed asset. Kalau yang ini adalah karena terkait dengan investasi. Nah, di sini kemudian kan kita harus ada balance, balance of trades and circular flow of income. Balance of trade deficit is kalau kalau defisit itu adalah jika ada leakage, ada kebocoran, ada uang keluar, ada kebocoran ya. Kenapa ada bocor? Karena import lebih besar daripada ekspor. Import artinya duit keluar lebih besar daripada ekspor duit masuk. Maka jadi bocor. Jadi defisit. Jadi kalau M lebih besar daripada X, maka terjadi trade deficit. Tuh. Kalau trade surplus gimana? Kebalikan ya. Berarti ekspornya lebih besar daripada import. Jadi surplus. BOP will always balance. The balance on the current account and the balance on the capital and financial account must always sum to zero.
Jadi kata dia nih, BOP ini will always balance, akan selalu balance. Deficit or surplus on current account automatically creates an offsetting balance in the capital and financial account through international asset transfer. Contohnya di sini misalnya dalam current account, Malaysia itu ekspornya lebih kecil daripada impor, sementara di China sebaliknya ekspor lebih besar daripada impor. Jadi dalam hal current account, Malaysia mengalami defisit, sementara China mengalami surplus. Tapi dalam hal financial account, ya, inflow di Malaysia lebih banyak daripada outflow. Out itu kan keluar ya, inflow-nya lebih sedikit. Kenapa? Karena ekspor kan lebih sedikit. Karena ekspor lebih sedikit, maka inflow-nya dikit. Karena impornya lebih besar, maka outflow-nya lebih besar. Nah, kalau di China sebaliknya, karena X-nya lebih besar, maka inflow-nya lebih sedikit. Gitu. Di akhirnya akan teroffset. Nah, akhirnya nanti akan kesettle dengan adanya reserve. Kalau bahasa Indonesia itu namanya cadangan devisa. Dalam bahasa Inggris istilahnya reserve. Kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya cadangan devisa. Setiap negara pengen punya cadangan devisa yang tinggi, yang besar. Cadangan devisa itu apa sih? Tabungan lah. Jadi kalau kita dagang dapat dapat laba, kan laba itu jadi menambah tabungan kita kan. Nah, tabungan dalam konteks negara itu adalah cadangan devisa atau bahasa Inggrisnya reserve. Jadi surplus itu akan mengakibatkan kita nambah reserve. Tapi kalau defisit kita eh, akan mengurangi reserve. Nah, kalau BOP defisit, maka reserve akan menutupi. Kalau BOP-nya surplus, maka reserve akan bertambah. Itu sih. Jadi pada akhirnya BOP itu akan diseimbangkan dengan reserve. Jadi balance of payment-nya gimana? Defisit apa surplus? Kalau defisit nanti disetelnya sama reserve. Ini contoh ya. Ujungnya balance of payment-nya jadi nol nih. Jadi balance of payment akan selalu nol. Nol, 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 nol. Mau tahun berapapun ya, balance of payment tuh harus selalu nol. Kok bisa? Kita lihat ya. Di sini current account-nya, kita lihat current account-nya. Trade in goods surplus. Ekspor barang itu surplus dibandingkan impornya. Terus ekspor service lebih sedikit daripada impor service.
Maka di sini kalau barang surplus, kalau service negatif. Dalam hal income negatif. Jadi banyakkan orang luar terima income dari Malaysia daripada orang Malaysia terima income dari dalam negeri. Tapi kalau ini semua dijumlahin, ini semua dijumlahin, ya, pada akhirnya current account totalnya surplus positif. Oke, good. Berarti perdagangan Malaysia itu surplus secara current account. Kita lihat secara capital account. Secara capital account ternyata minus. Oke. Kemudian dalam hal financial account, orang Malaysia banyak bikin usaha di luar. Buka pabrik di luar negeri. Tapi orang luar negeri banyak beli investasi indirect atau portfolio, beli saham, beli obligasi Malaysia, pemerintah Malaysia contohnya. Atau beli derivatif dari Malaysia. Tapi juga ada investment positif. Tapi kalau di total-total ini semua, ternyata dalam konteks investasi, Malaysia minus. Dalam konteks perdagangan, positif. Dalam konteks investasi, minus. Nah, jadi kalau ini ditambah ini, ditambah ini, itu coba Diva, ditambahin tuh sama Diva, pakai kalkulator. Berapa hasilnya? Ini ditambah ini, atau kurangi ya, ditambah ini, berapa angkanya? Pakai kalkulator. Dikurang Iya, berarti 4.281 kurangi 74 kurangi 5.184. minus 977. Minus 977. 77. Oke. Oke, jadi Malaysia itu dalam hal current account positif, dalam hal capital account minus, dalam hal financial account minus, total-total minus 900. Oke, kemudian di sini dia punya reserve. Masih ada reserve. Ada gold sama foreign asset. Dia taruh pemerintah Malaysia itu banyak banyak gold sama forex sama uang mata asing ditaruh. Tapi juga dia taruh duit di IMF di lembaga global. Juga dia taruh juga di lembaga global. Tapi ini semua positif. Oke. Tadi minus berapa? 900 berapa? Diva? 77. 977. Gitu ya. Coba saya buka kalkulator juga. Diva lihat kalkulator saya nggak? Lihat. Lihat ya. 42, salah. 42, salah. 4281 minus 74 minus 5184 plus 5721. Apa angkanya nggak sama ya? Bentar ya.
Ini aneh tadi hitungannya. Coba pakai logik yang sama, Diva, yang ini. Ini plus, sorry, sebentar ya. Ini current account-nya positif. Wait, ini saya hapus dulu. Oke. Lihat yang 2024 ya. Current account-nya positif. Oke. Capital account positif 1. Financial account minus. Dunia investasinya lebih banyak duit keluar. Banyak duit Malaysia keluar. Ya. Kemudian ada reserve. Ini semua nilainya sama dengan minus 11,2, minus 11,254. Coba Diva bisa hitung angkanya segitu. Hmm. Nah, Hmm. kesettle sama net errors and omission sehingga di sini nilainya jadi 0. Ini cara. Jadi semuanya kalau Diva lihat ke data statistik nanti kalau ngomong balance of payment di data statistik itu akan muncul ini semua nih. Bahkan lebih detail lagi. Ini tidak terlalu detail. Tapi kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, balance of payment itu pada akhirnya nanti dia akan selalu zero di bawahnya. Jadi kalau defisit, Malaysia akan reduce its official reserve. Kenapa? Karena ya harus nutup defisit. Maka official reserve-nya itu harus diturunin. Harus dikeluarin. Kalau surplus, maka ini akan naikin official reserve-nya. Sementara gitu, sampai nanti 2 hari lagi kita bahas tentang exchange rate. Ini di sini spill sedikit, exchange rate itu kita ngomonginnya tentang sistem sih. Nah, di sini juga sistem. Ada sistemnya, ada floating exchange rate, ada fixed exchange rate, ada managed. Floating itu artinya apa? Bebas market. Jadi mau nilai tukar ringgit terhadap rupiah itu seperti apa? Bebas aja, tergantung pasar. Itu namanya floating. Kalau fix maksudnya apa? Ditetapkan oleh pemerintah. Pokoknya ringgit Malaysia against rupiah nggak boleh lebih tinggi dan lebih rendah dari 4.000 misal ya. Itu berarti udah di fix gitu. Tapi kalau kadang 4.000, kadang 3.900, kadang 4.100, jadi berfluktuasi gitu ya. Maka itu artinya kita pakai floating exchange rate. Nanti kita bahas di uh, pertemuan 2 hari lagi. Itu Diva sementara. Oke. Ya, Terima sampai Pak. ketemu lagi. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.